Sejarah asal-usul terbentuknya etnis atau suku Banjar. Suku Banjar adalah suku bangsa yang menduduki wilayah Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan beberapa daerah di Kalimantan Timur. Kecuali di Kabupaten Kota Baru. Populasi suku Banjar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Semenanjung Malaysia karena migrasi orang Banjar abad ke-19 ke Kepulauan Melayu. Suku bangsa Banjar berasal dari kawasan Banjar yang merupakan pembauran warga Das Bahan, Das Barito, Das Martapura dan Das Tabanio. Sungai Barito Babak Hilir merupakan pusatnya suku Banjar. Kemunculan suku Banjar bukan hanya sebagai pemikiran etnis tetapi juga pemikiran politis, sosiologis, dan agamis. Etimologis. Menurut Hikayat Banjar, dahulu kala masyarakat Kalimantan Selatan menyebut dirinya berdasarkan asal kawasan arus sungai, misalnya Urang Batang Alai, Urang Batang Amandit, Urang Batang Tabalong, Urang Batang Balangan, Urang Batang Labuan Amas, dan sebagainya. Sedangkan nama Banjar, menurut Hikayat Banjar pada mulanya berasal dari nama kampung Banjar yang telah ada di muara Sungai Kuin, di tepi kanan Sungai Barito. Kampung ini dipimpin oleh seorang pati atau kepala kampung yang bernama Pati Sedang. Gabungan nama kampung Banjar dan nama patinya tersebut sehingga kampung ini semakin dikenal sebagai Banjar Sedang. Kelak kampung ini mengembang menjadi Kerajaan Banjar Sedang. Dengan Raja pertama Sultan Suryansyah, yang merupakan keponakan dari Raja Kerajaan Negara Daha yang telah ada di pedalaman. Kerajaan Banjar Sedang, merupakan kerajaan baru yang muncul karena memisahkan diri dari negara Daha. Kerajaan Banjar Sedang, dengan rakyatnya yang dikenal sebagai orang Banjarmasih, merupakan entitas politik yang dibenturkan dengan orang negara Daha yang merupakan warga negara Kerajaan Negara Daha yang menjadi rivalnya. Kerajaan Negara Daha atau dinamakan juga kawasan hulu sungai, akibatnya sukses ditaklukkan dan wilayahnya dimasukkan ke dalam Kerajaan Banjarmasih. Kekuatan Kerajaan Banjar Sedang didukung penuh oleh Kesultanan Demak yang memberi persyaratan bahwa raja dan rakyat Banjar Sedang harus menerima agama baru yaitu agama Islam, yang kini menjadi identitas orang Banjar sebagai etnoreligius atau kultur grup Muslim. Sejarah. Mitologi suku Dayak Meratus atau Dayak Bukit, mencetuskan bahwa suku Banjar terutama Banjar Pahuluan dan suku Bukit merupakan keturunan dari dua kakak beradik, yaitu Si Ayu atau Datung Ayu atau Dayuhan atau Sandayuhan yang menurunkan suku Bukit, dan Bambang Siwara atau Bambang Basiwara yang menurunkan suku Banjar. Dalam Hasanah Kisah Prosa Rakyat berbahasa Dayak Meratus, ditemukan legenda yang sifatnya mengakui atau bahkan melegalkan keserumpunan genetika atau saling berkerabat secara genealogis orang Banjar dengan orang Dayak Meratus. Dalam kisah prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus dimaksud, terungkap bahwa nenek moyang orang Banjar yang bernama Bambang Basiwara adalah saudara kandung yang lebih muda dari nenek moyang orang Dayak Meratus yang bernama Sandayuhan. Bambang Basiwara digambarkan sebagai saudara kandung yang lebih muda yang berfisik lemah tapi berotak cerdas. Sedangkan Sandayuhan digambarkan sebagai kakak yang berfisik kuat dan jago berkelahi. Sesuai dengan statusnya sebagai nenek moyang atau cikal bakal orang Dayak Meratus, maka nama Sandayuhan sangat populer di kalangan orang Dayak Meratus. Banyak sekali tempat-tempat di seantero pegunungan Meratus yang sejarah keberadaannya diceritakan berasal usul dari gerakan heroik Sandayuhan. Aib satu di selanya adalah tebing batu berkepala 7, yang konon adalah penjelmaan dari Samaliing, setan berkepala 7 yang sukses dikalahkannya dalam suatu kontak fisik yang sangat menentukan. Suku bangsa Banjar terbentuk dari suku-suku Maanyan, Lawangan, Bukit, dan Ngaju yang dipengaruhi oleh kebiasaan istiadat Melayu dan Jawa, dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu dan terakhir Islam, dari kerajaan Banjar, sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar. Suku bangsa Banjar terbagi menjadi 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Banjar Pahuluan pada asasnya adalah masyarakat kawasan lembah-lembah sungai yaitu cabang Sungai Negara yang berhulu ke Pegunungan Meratus. Banjar Batang Banyu mendiami lembah Sungai Negara, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang pada asasnya adalah bahasa Melayu Sumatera atau sekitarnya, yang di dalamnya terdapat banyak kosakata asal Dayak dan Jawa. Nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu sebelum Kesultanan Banjar dibubarkan pada tahun 1860 adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disingkat Banjar.
sesuai dengan nama ibu kotanya pada mula berdirinya. Ketika ibu kota dialihkan ke arah pedalaman terakhir di Martapura, nama tersebut nampaknya sudah baku atau tidak berganti lagi. Sejak abad ke-19, suku Banjar migrasi ke pantai timur Sumatera dan Malaysia, tetapi di Malaysia Barat, suku Banjar digolongkan ke dalam suku Melayu, hanya di Tawau yaitu wilayah Sabah dan Malaysia Timur yang menyebut dirinya suku Banjar. Di Singapura, suku Banjar sudah menyatu ke dalam suku Melayu. Kesultanan Banjar sebelumnya meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian pada abad ke-16 terpecah, di sebelah barat menjadi Kerajaan Kota Waringin yang dipimpin Pangeran Dipati Antakasuma, bin Sultan Mustain Billah, dan pada abad ke-17 di sebelah timur menjadi Kerajaan Tanah Bumbu yang dipimpin Pangeran Dipati Tuha, bin Sultan Saidullah, yang mengembang menjadi beberapa daerah seperti Sabamban, Pegatan, Kusan, Pulau Laut, Batu Licin, Cangtong, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggul, dan Cenggal. Banjar Pahuluan. Sangat mungkin sekali pemeluk Islam sudah telah ada sebelumnya di sekitar keraton bangunan di Banjarmasin, tetapi pengislaman secara massal diduga terjadi setelah Raja Pangeran Samudera yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suryansyah, memeluk Islam didampingi warga kerabatnya, yaitu bubuhen raja-raja. Perilaku raja ini didampingi elit ibu kota, masing-masing tentu menjumpai masyarakat yang semakin asli, yaitu suku Dayak Bukit, yang dahulu dianggarkan mendiami lembah-lembah sungai yang sama. Dengan memperhatikan bahasa yang dikembangkannya, suku Dayak Bukit adalah satu asal-usul dengan cikal bakal suku Banjar, yaitu sama-sama berasal dari Sumatera atau sekitarnya, tetapi mereka lebih dahulu menetap. Kedua himpunan warga Melayu ini memang hidup bertetangga, tetapi setidak-tidaknya pada masa awal, pada asasnya tidak berbaur. Jadi, meskipun himpunan suku Banjar Pahuluan membangun pemukiman di suatu tempat, yang mungkin tidak terlalu jauh letaknya dari balai suku Dayak Bukit, namun masing-masing merupakan himpunan yang berdiri sendiri. Sebagai kebutuhan keamanan, atau karena memang telah terjadi ikatan kekerabatan, cikal bakal suku Banjar membentuk komplek pemukiman tersendiri. Komplek pemukiman cikal bakal suku Banjar Pahuluan yang pertama ini merupakan komplek pemukiman Bubuhen, yang pada mulanya terdiri dari seorang tokoh yang berwibawa sebagai kepalanya, dan warga kerabatnya, dan mungkin ditambah dengan keluarga-keluarga lain yang bergabung dengannya. Model yang sama atau nyaris sama juga terdapat pada warga Balai di kalangan warga Dayak Bukit, yang pada asasnya sedang berjalan sampai sekarang. Kawasan lembah sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Meratus ini nampaknya wilayah pemukiman pertama warga Banjar, dan di kawasan inilah konsentrasi masyarakat yang banyak sejak zaman lawas, dan kawasan inilah yang dinamakan Pahuluan. Apa yang diberitahukan di atas menggambarkan terbentuknya warga Banjar Pahuluan, yang tentu saja dengan probabilitas telah tersedianya unsur Dayak Bukit ikut membentuknya. Banjar Batang Banyu. Warga Banjar Batang Banyu terbentuk diduga erat sekali berkaitan dengan terbentuknya pusat kekuasaan yang meliputi seluruh wilayah Banjar, yang terbentuk mula pertama di hulu Sungai Negara atau cabangnya yaitu Sungai Tabalong. Sebagai warga yang berdiam di ibu kota tentu merupakan kebanggaan tersendiri, sehingga menjadi himpunan masyarakat yang terpisah. Kawasan tepi Sungai Tabalong adalah merupakan tempat tinggal tradisional dari suku Dayak Manyan dan Lawangan, sehingga diduga banyak yang ikut serta membentuk suku Batang Banyu, di samping tentu saja orang-orang asal Pahuluan yang pindah ke sana dan para pendatang yang datang dari luar. Bila di Pahuluan umumnya orang hidup dari bertani subsistens, maka banyak di sela masyarakat Batang Banyu yang bermata pencarian sebagai pedagang dan pengrajin. Banjar Kuala. Ketika pusat kerajaan dialihkan ke Banjarmasin mulai terbentuknya Kesultanan Banjar, beberapa warga Batang Banyu dibawa pindah ke pusat kekuasaan yang baru ini dan bersama-sama dengan masyarakat sekitar keraton yang sudah telah ada sebelumnya, membentuk suku Banjar. Di kawasan ini mereka berjumpa dengan suku Dayak Ngaju, yang seperti halnya dengan warga Dayak Bukit dan warga Dayak Manyan atau Lawangan, banyak di sela mereka yang akibatnya melebur ke dalam warga Banjar. Setelah mereka memeluk agama Islam, mereka yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota kesultanan inilah sebenarnya yang dinamakan atau menamakan dirinya orang Banjar, sedangkan warga Pahuluan dan warga Batang Banyu biasa menyebut dirinya sebagai orang atau asal dari kota Lawas yang terkemuka dahulu. Tetapi bila telah tersedia di luar tanah Banjar, mereka itu tanpa kecuali mengaku sebagai orang Banjar. Tidak sama dengan argumen Profesor Dr. Haji Alfani Daud, seorang penulis buku tentang deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar.
yang mencetuskan bahwa inti suku Banjar adalah para pendatang Melayu dari Sumatera dan sekitarnya. Maka argumen Edward Saleh, seorang guru besar sejarah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, justru semakin menekankan bahwa masyarakat asli suku Dayak adalah inti suku Banjar yang kemudian bercampur membentuk kesatuan politik sebagaimana bangsa Indonesia dilengkapi dengan bahasa Indonesianya. Yang pertama tinggal di kawasan Banjar Kuala sampai dengan kawasan Martapura. Yang kedua tinggal di sepanjang Sungai Tabalong dari muaranya di Sungai Barito sampai dengan Kalua. Yang ketiga tinggal di kaki pegunungan Meratus dari Tanjung sampai Pelaihari. Himpunan Banjar Kuala berasal dari kesatuan etnik Ngaju. Himpunan Banjar Batang Banyu berasal dari kesatuan etnik Manyan. Himpunan Banjar Pahuluan berasal dari kesatuan etnik Bukit. Ketiga ini adalah intinya. Mereka menganggap semakin beradab dan menjadi kriteria dengan yang bukan Banjar, yaitu golongan Kaharingan, dengan ejekan orang dusun, orang Biaju, Bukit dan sebagainya. Ketika Pangeran Samudera membangun kerajaan Banjar, dia dibantu oleh orang Ngaju, dibantu patih-patihnya seperti Patih Belandean, Patih Belitung, Patih Kuin serta orang Bakumpai yang dikalahkan. Demikian pula masyarakat Daha yang dikalahkan beberapa agung orang Bukit dan Manyan. Himpunan ini diberi agama baru yaitu agama Islam, kemudian mengangkat sumpah setia pada raja, dan sebagai tanda setia memakai bahasa ibu baru dan meninggalkan bahasa ibu lama. Seorang Banjar itu bukan kesatuan etnis tetapi kesatuan politik, seperti bangsa Indonesia. Sosiohistoris. Secara sosiohistoris warga Banjar adalah himpunan sosial heterogen yang terkonfigurasi dari bermacam suku bangsa dan ras yang selama ratusan tahun sudah menjalin kehidupan bersama, sehingga kemudian membentuk identitas etnis atau suku Banjar. Artinya, himpunan sosial heterogen itu memang terbentuk melewati proses yang tidak sepenuhnya alami, primordial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang cukup kompleks. Islam sudah menjadi ciri warga Banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam juga sudah menjadi identitas mereka, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Dayak yang telah ada di sekitarnya, yang umumnya menganut religi sukunya. Memeluk Islam merupakan kebanggaan tersendiri, setidak-tidaknya dahulu, sehingga berpindah agama di kalangan warga Dayak dituturkan sebagai babarasi, atau membersihkan diri di samping menjadi orang Banjar. Warga Banjar bukanlah suatu yang telah ada begitu saja, tapi dia merupakan konstruksi historis secara sosial suatu himpunan manusia, yang menginginkan suatu komunitas tersendiri dari komunitas yang telah tersedia di Kepulauan Kalimantan. Etnik Banjar merupakan pertemuan bermacam himpunan etnik yang mempunyai asal-usul beragam yang dihasilkan dari sebuah proses sosial warga yang telah ada di kawasan ini, dengan titik berangkat pada proses Islamisasi yang diterapkan oleh Demak sebagai syarat berdirinya Kesultanan Banjar. Banjar sebelum berdirinya Kesultanan Islam Banjar belumlah dapat dituturkan sebagai sebuah kesatuan identitas suku atau agama, namun semakin tepat merupakan identitas yang merujuk pada kawasan teritorial tertentu yang menjadi tempat tinggal. Suku Banjar yang semula terbentuk sebagai entitas politik terbagi tiga grup berdasarkan teritorialnya dan unsur pembentuk suku berdasarkan perspektif kultural dan genetis yang menggambarkan percampuran masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Dayak. Dengan mengambil argumen Edward Saleh tentang inti suku Banjar, maka percampuran suku Banjar dengan suku Dayak Ngaju atau suku serumpunnya yaitu Himpunan Barito Barat yang telah ada di sebelah barat Banjarmasin, Kalimantan Tengah dapat kita asumsikan sebagai Himpunan Banjar Kuala juga. Di sebelah utara Kalimantan Selatan terjadi percampuran suku Banjar dengan suku Manyan atau suku serumpunnya yaitu Himpunan Barito Timur seperti Dusun, Lawangan dan suku Pasir di Kalimantan Timur yang juga berbahasa Lawangan, dapat kita asumsikan sebagai Himpunan Banjar Batang Banyu. Percampuran suku Banjar di Tenggara Kalimantan yang banyak terdapat suku Bukit kita asumsikan sebagai Banjar Pahuluan. Menurut sensus BPS tahun 2010 populasi suku Banjar berjumlah 4.127.124 dan terdapat di seluruh provinsi Indonesia dengan 2.686.627 diantaranya tinggal di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton video sajian dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sampai berjumpa di video berikutnya.